Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ya, perjumpaan kita setelah UTS ini dapat berjalan kembali ya. Mungkin nanti kalau bahas UTS-nya nanti aja ya teman-teman ya. Memang belum semuanya saya input ya. Insya Allah pasti akan keluar teman-teman. Kita karena keterbatasan waktu, jadi kita harus menghemat waktu ini benar-benar hanya untuk membahas mata kuliah kita ya. Oke. Pada pertemuan yang ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS ya, akan membahas mengenai Islam dan ilmu pengetahuan teknologi ya. Nah, saya akan coba share screen. Bismillah. Oke, mudah lancar ya. Tolong di unmute yang bergabung ya. Mana ini? Ada jadi kesini sih. Nah kan. Oke. Sepertinya terjadi kendala teman-teman ya. Halo? Teman-teman lihat slide-nya nggak? Lihat, Pak. Bentar. Karena saya nggak ya. Oke ya. Oh, di mana menghilang ya. Oke. Penting lihat ya. Yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat ya teman-teman ya. Halo? Halo? Kenapa Ya, Pak. Kelihatan ya, ya? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, cuman saya nggak ngeliat. Ya, itu pertama ini namanya. Oke, hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun Al-Quran itu bukanlah suatu kitab atau buku ya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ya, akan tetapi Al-Quran ini membahas banyak sekali mengenai ilmu pengetahuan teknologi ya, yang dimana di dalamnya membuktikan ya bahwa kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Banyak sekali contoh-contohnya yang akan saya jelaskan ya di berikutnya ini ya, mengenai bukti-bukti penemuan-penemuan teknologi ya, yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran, walaupun pada saat itu belum ada penemuan alat-alat canggih ya, belum ada alat canggih 14 abad yang lalu lah. Ya mungkin teman-teman ya jangankan 14 abad yang lalu ya, mungkin baru 5 tahun yang lalu ya, yang namanya teknologi Android ini kan baru berkembang ya, sedemikian pesatnya ya. Itu saja itu baru 5 tahun yang lalu ya, apalagi ini 14 abad yang lalu. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan ya, banyak sekali bukti-bukti yang dijelaskan ya, yang mana tidak menggunakan alat-alat canggih seperti sekarang ya. Artinya itu memang diinformasikan dari pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, Al-Quran menjelaskan fenomena yang dibuktikan iptek ya jauh sebelum iptek itu ditemukan ya. Artinya Al-Quran itu tidak menyesuaikan zaman, tapi sebaliknya ya. Zamanlah yang harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran ya. Nah, artinya Al-Quran itu tidak akan ketinggalan zaman, tapi zamanlah yang telah tertinggal jauh oleh Al-Quran ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh ya yang dijelaskan di dalam
Al-Quran ini baru beberapa saja teman-teman ya. Nah sebenarnya banyak ya ini yang saya jelaskan baru beberapa saja. Yaitu yang pertama mengenai alam semesta ini ya. Ini segala penemuan iptek pada alam semesta ya. Nah, proses penciptaan alam semesta ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dialah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yaitu tanyakanlah kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tentang dia. Quran surat Al-Furqan ayat 59. Nah, setelah ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ternyata memang alam semesta ini tercipta dalam enam waktu ya, atau 6 zaman ya. Mungkin yang latar belakang di sini ada paleontologi atau ilmu-ilmu lain ya, misalkan yang apa tuh yang suka meneliti itu apa ya? Orang sosiologi juga kadang-kadang tahu sih. Jadi ada apa namanya? Ada zaman Azoikum apa ya? Istilah-istilahnya tuh ya. Nah, ternyata ya, dari sini juga dapat membantah teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin ya. Charles Darwin mengatakan bahwa alam semesta ini dari dulu dan sekarang itu ya begitu-gitu aja gitu ya. Artinya apa? Tidak ada proses ya, tidak ada proses yang yang signifikan. Adapun menurut Darwin ya, proses itu adalah makhluknya, menurut Darwin kan ya. Yang mana Darwin menyatakan bahwa berawal dari amuba ya, amuba lalu menjadi hewan, lalu menjadi kera ya, dari kera menjadi manusia. Nah, penjelasan Darwin ini tidak terbukti ya teman-teman ya. Karena ternyata ya beberapa hewan-hewan yang menurut Darwin itu adalah nenek moyangnya manusia itu masih ada ya. Itu masih ada. Nah, ada beberapa contoh yaitu hewan purba itu komodo ya teman-teman ya. Komodo itu adalah hewan pada masa zaman dahulu kala ya, sebelum adanya manusia. Dan dia sampai sekarang itu dia masih ada. Artinya kalau memang komodo itu merupakan nenek moyang manusia ya, atau istilahnya sebelum jadi menurut Darwin itu kan sebelum jadi kera itu memang hewan-hewan melata gitu ya. Nah, kan tetapi masih ada ditemukannya komodo sampai sekarang ya, dan bahkan beberapa hewan-hewan yang memang dikatakan sangat dekat dengan proses evolusinya manusia itu bahkan masih ada, itu monyet itu sendiri ya. Itu monyet itu sendiri. Nah, jadi artinya teman-teman ya, bahwa kita manusia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna ya, bukan berasal dari hewan lain ya, atau berasal dari binatang yang lain. Lalu yang kedua, ya awal terbentuknya alam semesta itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu ya, yaitu satu kesatuan. Nah, ini dalam bahasa Arab ini ya, terkadang kita dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu banyak sekali kekurangan ya. Contohnya ini ya, yaitu rotkon ya. Rotkon itu kalau dalam bahasa Arab tuh bukan hanya satu kesatuan yang ini, tapi memang kesatuan yang sangat erat seperti biji buah-buahan ya. Itu kan dia satu kesatuan yang sangat erat ya. Sebagaimana tumbuhnya tanaman dari sebuah biji buah-buahan ya, atau biji tanaman ya. Nah, seperti itulah perkembangan dari alam semesta ini ya.
Nah, lalu dikatakan kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, artinya ini adalah suatu pelajaran yang sangat dalam teman-teman ya. Pelajaran yang sangat dalam yang diistilahkan dalam Al-Qur'an ya. Subhanallah ya, Masya Allah. Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, setiap kali firman-firman Allah Subhanahu wa taala terutama yang dalam Al-Qur'an ini selalu memberikan gambaran-gambaran, istilah-istilah yang memiliki makna yang sangat dalam ya. Salah satunya ini ya, di sini orang-orang kafir diajak untuk berpikir ya, berpikir mengenai penciptaan alam semesta ya. Bagaimana mungkin ya alam semesta yang begitu dahsyatnya ini ya, kalau, mereka ini berpikir saja tentang alam semesta ini, pasti mereka kan berpikir bahwa alam ini ada penciptanya dan pasti yang penciptanya itu adalah zat yang maha, luar biasa ya. Nah, saya mungkin pernah cerita ya mengenai kisah Abu Hanifah ya, yang menganalogikan sebuah perahu ya, perahu yang berjalan di lautan ya, dia diterjang ombak lalu kena badai dan segala macamnya itu ya di lautan. Nah, bagaimana bila perahu itu tidak ada pengemudinya kan? Pastilah perahu itu sudah karam ya kan? Ya jangankan diterjang ombak atau badai ya. Ketika perahu itu tidak ada pengemudinya ya, walaupun dalam keadaan tenang pun juga akan cenderung untuk karam yang menabrak batu-batu di pantai gitu kan karena tidak ada yang mengemudikan ya. Itu saja sebuah perahu. Bagaimana dengan alam semesta yang sangat luas ini? Apabila tidak ada yang menciptakan, nah itu lebih parah lagi kan. Nah, inilah ya mengajak orang-orang kafir untuk berpikir ya. Alam semesta ini yang begitu luasnya, yang begitu dahsyatnya ya, pastilah memiliki yang namanya penciptanya ya. Nah, alam semesta yang terus mengembang. Nah, ini juga merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Quran surat Az-Zariyat dinyatakan ya. Kenapa ini? Oke, ada yang mau ganti device, boleh silakan. Nah, dalam Quran Az-Zariyat ayat ke-47 ya dikatakan bahwa dan langit itu kami bangun dengan kuasaan kami dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, arti langit as-sama ya dalam Al-Qur'an itu adalah segala sesuatu yang ada di atas ya. Jadi bukan hanya langit merupakan langit bumi saja. Akan tapi semuanya ya yang berada di atas manusia itu adalah langit ya. Nah, as-sama ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kan benar-benar meluaskannya. Kami, nah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di sini ya, menandakan bahwa adanya suatu pelajaran yang sangat penting ya. Al-Qur'an kita bisa melihat ya di Al-Qur'an ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku dan juga menggunakan kata kami. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku ya terutama dalam Quran surat Al-Baqarah ya, itu adalah mengenai perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang Yahudi ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sangatlah sombong ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan mereka ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami ini biasanya untuk orang-orang yang beriman ya. Orang-orang Islam ya. Artinya di sini ada sesuatu pelajaran yang sangat menarik, ada pelajaran yang sangat penting yang harus dipelajari oleh umat Islam ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami ya, menggunakan kata kami. Nah, di sini gambarnya ya teman-teman ya. Nah, ternyata ya alam semesta itu berbentuk trompet ya. Alam semesta itu ternyata berbentuk trompet teman-teman ya. Banyak sekali hipotesa-hipotesa yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan trompet sangkakala atau trompetnya malaikat Israfil ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah ya alam semesta itu sendiri ya, alam semesta itu sendiri. Nah, memang ya dalam suatu hadis ya,
malaikat Israfil itu tinggi besar ya, dan bahkan lebih besar daripada malaikat Jibril alaihissalam ya. Karena bayangkan ya, alam semesta ini aja trompetnya pasti yang niupnya pasti lebih besar lagi kan. Kita tidak bisa terbayangkan betapa besarnya malaikat Israfil ya. Lalu planet-planet yang memiliki garis edar. Nah, ini ada beberapa ayat Al-Qur'an. Ini salah satunya Quran surat Al-Anbiya ayat 33 dan juga ada surat Yasin itu sebenarnya ya. Ya, kurang lebih hampir sama lah ya pernyataannya. Yaitu dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya ya. Nah, garis edar ini telah diambil pelajarannya ya oleh ahli-ahli navigasi terutama pesawat terbang ya. Teman-teman kalau melihat pesawat terbang ya, itu mereka itu menerbangkan sebuah pesawat itu tidak asal ya. Artinya tidak asal itu dalam setiap waktu ya, itu dia ada ininya loh, ada garis edarnya ya. Pesawat terbang itu ada garis edarnya teman-teman ya. Jadi jam berapa, pukul berapa, detik ke berapa, di sudut yang berapa, ini ada pesawat ini gitu ya. Nah, ini sama seperti alam semesta ini ya. Alam semesta ini kita bisa bayangkan ya. Alam semesta yang begitu ramainya dengan planet-planet, bintang-bintang, gugusan-gugusan bintang ya, dan matahari-matahari ya. Itu bisa berjalan, bisa berputar ya, tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya tabrakan ya, yang menyebabkan hancurnya alam semesta ini ya. Mereka tetap berjalan ya, beriringan ya. Nah, ini menandakan adanya Sang Pencipta ya. Adanya Sang Pencipta. Nah, ini adalah mengenai planet-planet ya, penciptaan. Lalu penemuan efek di muka bumi, yaitu alam dan alam manusia dan alam sekitar. Yaitu yang pertama adalah proses diciptakannya manusia itu sendiri ya. Yaitu dalam Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Nah, ini sangat menarik ya, terutama ada yang kedokteran nggak di sini? Atau ya teman-teman setidaknya kita harus berpikir ya bahwa 14 abad yang lalu ya, sebelum ditemukannya alat-alat teknologi canggih ya, ternyata Al-Quran telah menyibarkan semua rahasianya ya. Telah menginformasikan ya bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah ya. Pada saat itu belum ada ya yang bisa melihat proses terjadinya manusia. Ya, kita jangan bayangkan seperti zaman sekarang. Harusnya ketika zaman sekarang kita harusnya lebih beriman lagi ya dibandingkan dengan orang-orang Arab dahulu kala gitu. Mungkin kita sering mengejek ya, mereka tuh orang jahiliyah dan segala macamnya. Tapi anehnya ketika kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ya, yang mana telah membuktikan Al-Qur'an ya, tapi kita lebih tidak beriman daripada mereka ya. Nah, ini sesuatu yang mohon maaf ya kalau bahasanya mungkin bodohnya murokap ya, bodohnya itu kuadrat. Kenapa? Sudah ada buktinya tapi tetap saja tidak beriman ya. Nah, inilah ya. Dengan adanya kemajuan teknologi ini seharusnya malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena dengan adanya pengetahuan teknologi ini membuktikan kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu sidik jari manusia dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4 yang berbunyi artinya ya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali
tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusunnya kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya dengan sempurna itu sampai sidik-sidik jarinya itu kembali lagi. Ya kita bisa bayangkan ya, setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Ya. Bahkan ya, zaman sekarang ini ada namanya tuh sistem barcode, ya barcode, kode barang ya, barcode. Setiap barang itu dikasih kodenya masing-masing. Biar kenapa? Biar tidak hilang atau biar mudah didata. Ya. Nah, sistem barcode ini adalah sistem yang diambil dari sidik jari manusia. Ya. Adalah sistem yang diambil dari sistem sidik jari manusia sehingga barang itu mudah dikenali sebagaimana manusia. Barcode aja yang jumlahnya mungkin kalau dibandingkan dengan manusia itu ya lebih banyak manusia ya. Itu terkadang salah barcode ya. Nah, itu saja barcode-nya terkadang salah. Tapi manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak ada satupun manusia yang sidik jarinya sama. Bahkan kembar sekalipun sidik jarinya beda. Ya. Yang kembar sekalipun sidik jarinya berbeda-beda. Ya. Nah, ini bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala luar biasa yang menciptakan manusia ini ya dengan kemampuan yang luar biasa ya, zat yang maha luar biasa ya. Sidik jari manusia ya itu merupakan salah satu contoh yang ada pada diri kita yang menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ya apa tuh? Robot abad 22 pun tidak memiliki sidik jari ya, tangannya cuma bulat gitu doang kan. Nah, pertemuan dua arus laut yang berbeda. Nah, ini juga 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu yang tawar dan segar dan lainnya yang asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus ya. Nah, di dalam film-film dokumenter mengenai ini banyak sekali ya bahwa adanya perbedaan tegangan permukaan ya karena perbedaan massa jenis yang berbeda ya. Massa jenis itu garam, kandungan garam ya, jumlah air yang ada ya. Nah, itu menyebabkan dua arus itu tidak dapat bersatu ya. Sehingga ada batas dan bahkan ikan-ikannya pun berbeda ya. Ikannya pun berbeda. Nah, ini telah dinyatakan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu ya. Bayangkan belum adanya teknologi dan bahkan belum ada yang namanya ilmu-ilmu mengenai perbedaan massa jenis ini ya. Tapi sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu ya. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53. Lalu nah, diciptakannya berpasang-pasangan ya. Nah, setiap segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpasang-pasangan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada apalagi ada besar, ada kecil ya. Lalu apalagi ya. Ada bagus, ada jelek ya. Ada halal, ada haram ya. Itu berpasang-pasangan. Nah, inilah mengenai salah satu ya, atau baru sedikit ini sebenarnya teman-teman nih, banyak. Ya, sebenarnya ada lagi tuh mengenai besi ya, besi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, itu juga ya belum terbahas ya. Banyak lagi teman-teman. Nah, inilah tugas teman-teman ya. Coba carilah fenomena iptek ya yang ada ya. Nah, yang ada yang teman-teman perhatikan dan teman-teman apa namanya perhatikan dan juga cari dalam Al-Qur'an ya sesuai dengan fenomena itu ya. Nanti akan saya tulis juga di LMS ya teman-teman ya. Oke. Itulah sedikit penjelasan mengenai oh iya ternyata ada yang wah kasihan sekali ini temennya ya. Oke, itulah teman-teman ya sedikit mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an ya, yang mana
telah dijelaskan ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah diungkapkan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu ya, telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gamblang ya, segala fenomena-fenomena ilmu pengetahuan dan teknologi ini ya, yang mana seharusnya kita pada saat sekarang ini harusnya kita itu lebih beriman daripada orang-orang Arab jahiliyah dahulu kala, atau mungkin seharusnya lagi ya, walaupun ini mungkin tidak mungkin ya, harus kita itu bisa bisa harusnya kita tuh lebih beriman daripada para sahabat Nabi. Kenapa? Para sahabat Nabi itu belum menemukan teknologi ya, belum melihat adanya teknologi-teknologi canggih. Nah, tapi kita sekarang udah ada teknologi canggih yang mana membuktikan bahwa Al-Quran itu benar ya, tapi anehnya kenapa kita malah justru sangat jauh di bawah mereka ya. Nah, itulah ya yang harus kita renungkan ya, kenapa kok bisa seperti itu ya, ada apa ya. Nah, contoh ya, lagi-lagi mungkin kalau yang paling terlihat memang ya itu yang muslimah ya, yang apa muslimah ya. Nah, kenapa? Karena kalau yang muslimah itu kan sangat terlihat ya antara memakai kerudung atau tidak memakai kerudung ya. Nah, ini saya singgung-singgung ya. Mohon maaf ya. 14 abad yang lalu ya. Ketika turunnya ayat mengenai untuk menutup hijab ya, ayat untuk menutup hijab atau ya memakai kerudung lah kalau zaman sekarang ya. Para sahabiah itu ya, ketika turun ayat Quran surat An-Nur itu ya, An-Nur, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat ya. Para sahabiah itu tidak ada alasan ya mereka ya untuk menolak ya. Begitu turun ayat mengenai hijab ya, mereka langsung serta merta ya menutup ya aurat mereka dengan apapun yang ada di hadapan mereka ya. Mereka nggak pernah ada alasan ya. Ya Rasulullah ya. Zoya belum buka. Ya Rasulullah, apalagi eh yang apa tuh? Robani belum buka ya. Ya Rasulullah, butik-butik hijab belum ada. Nggak ada alasan kayak gitu ya. Tapi begitu turun ayat mengenai tutup aurat mereka, mereka langsung serta-merta ya tanpa ada lagi apa pikir-pikir ya, langsung mereka menarik apapun yang ada di hadapan mereka, kain yang ada di hadapan mereka, mereka tutupkan ya. Nah, bayangkan ya bagaimana responsifnya para sahabat dan sahabiah ketika itu ya. Nah, kita ini zaman sekarang ini udah ada teknologi canggih yang telah membuktikan kebenaran Al-Qur'an tapi masih juga lamban ya. Nah, ini PR ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Enggak, Pak. Ya, oke, kalau memang tidak ditanyakan, mungkin nanti tugasnya ya itu cari ya contoh fenomena alam atau ilmu pengetahuan teknologi ya yang saat ini ditemukan ya padahal 14 abad yang lalu Al-Qur'an sudah membahasnya. Ya, banyak sebenarnya banyak sekali ya. Teman-teman banyak mungkin bisa ya cari-carilah di apa mata kuliah yang teman-teman pelajari atau mungkin yang terserah lah ya, terserah mau ambil dari mana ya, tapi ya harus bisa menjelaskannya ya. Oke, kalau memang tidak ada kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.